Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menguraikan komponen-komponen pendidikan. Kami berjumlah 3 anggota. Yang pertama ada Fauzi Hairul Azmi akan menjelaskan komponen-komponen pendidikan dan peserta didik serta pendidik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Yuliana Rudastuti, menjelaskan tujuan pendidikan dan alat dan fasilitas pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Sandy Sahara yang menjelaskan lingkungan pendidikan dan pendidikan sebagai sistem. Perkenalkan, nama saya Fauzi Hairul Azmi dari kelas B dan dari kelompok 6 Landasan Pendidikan. Di sini saya akan menerangkan komponen pendidikan, di mana kita harus mengetahui terlebih dahulu komponen pendidikan. Di mana komponen pendidikan itu adalah bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan suatu sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang beratur, yang menentukan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan memerlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. Terjadinya komponen-komponen ini dapat mengakibatkan kemajuan dalam pendidikan yang ada. Setelah kita mengenal komponen pendidikan, kita harus mengenal peserta didik, di mana peserta didik adalah berkembangnya pendidikan, berpengaruh pada pikiran masyarakat dan anak-anak terhadap peserta didik. Peserta didik umumnya masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam bentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Maka dengan itu peserta didik dapat disimpulkan bahwa anggota masyarakat mengembangkan anak didiknya dengan cara membimbing dan menjadikannya berpotensi, berbakat, serta lebih mengembangkan kemampuan daya pikir. Peserta didik dapat dididik karena memiliki kemampuan masing-masing yang kemungkinan dapat dikembangkan dan diasah supaya lebih menuju apa yang mereka bisa dan apa yang mereka mau. Dalam halnya memiliki bakat yang luar biasa yang dapat mengubah hidupnya menjadi lebih berwarna. Yang kedua, kita harus mengenal pendidik, di mana pendidik adalah salah satu komponen yang paling penting adalah sebagai pendidik. Secara akademis, pendidik adalah tenaga kependidikan, yakni anggota masyarakat yang mengabdikan diri dari diangkat dan lembaga tertentu yang berkualitas, seperti guru, dosen, fasilitator, instruktur, dan sebutan lain yang pada khususnya. Pendidik dapat dipahami sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap upaya perkembangan dan kedewasaan. Oleh karena itu, semua akan terlibat dalam pendidik dimulai dari anak balita sampai dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Terdapat beberapa jenis pendidik yang terdapat pada saat ini, yaitu seperti guru, orang tua, atau pemimpin masyarakat seperti RT, RW, dan sebagainya. Nama saya Yulia Nurwidiastuti, nomor NPM 20219104. Saya menjelaskan tentang tujuan pendidikan dan alat fasilitas pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan, tingkah laku manusia secara sadar maupun tidak sadar tentu berarah pada tujuan. Demikian juga halnya tingkah laku manusia yang bersifat dan bernilai pendidikan serta terdapatnya tujuan pada tindakan pendidikan disertai oleh sifat ilmu pendidikan yang normatif dan praktis. Ilmu pengetahuan normatif yaitu ilmu pendidikan merumuskan kaidah-kaidah, norma-norma, dan ukuran tingkah laku manusia. Selanjutnya, ilmu pengetahuan praktis. Tugas pendidikan dalam hal ini adalah pendidikan adalah menentukan sistem norma tingkah laku yang dijunjung oleh lembaga pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan fasilitas pendidikan. Alat dan fasilitas pendidikan itu sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam
proses pembelajaran dalam pendidikan. Misalnya, proses pendidikan pasti membutuhkan internet, lab komputer, lab laboratorium dan alat-alatnya, dan lain-lain. Untuk itu, alat dan fasilitas pendidikan itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh peserta didik dan lain-lain. Maka dari itu, alat dan fasilitas pendidikan sangat dibutuhkan. Nama Sandy Sara, NPM 202191062. Pengertian lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, atau peristiwa yang terjadi, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Pengertian pendidikan sebagai sistem adalah suatu komponen yang saling berhubungan secara teratur dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan mengembangkan potensi di dalam dirinya sendiri dan masyarakat. Selanjutnya saya akan menyimpulkan materi tentang komponen-komponen pendidikan. Komponen-komponen pendidikan ialah komponen-komponen yang mendukung dan menopang sistem pendidikan agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil maksimal. Semua komponen dalam pendidikan merupakan bagian-bagian penting dalam membangun sebuah pendidikan. Setiap komponen-komponen pendidikan memiliki peran-peran penting dalam proses berjalannya pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus dari berbagai pihak untuk menjaga keseimbangan komponen-komponen pendidikan. Perlu adanya kesadaran dalam diri masyarakat bahwa pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab manajer pendidikan, namun demikian, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Hal tersebut berdasarkan peran setiap komponen-komponen pendidikan dalam membangun pendidikan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.